ketika waqaf. Nanti bacaannya ketika waqaf, ibdal, ada yang ibdal, nanti ada ketentuannya. Ibdal, kadang nakal, ada yang tashil, ada yang hadaf, membuang, dan ibdal disertai idgham. Nah, nanti akan dijelaskan di bawah ini. Dalam bait, saya mulai dari bait. Wa hamzatu indal waqti sahala hamzahu idza kana wastonau tatarrafa manzila fa abdilhu anhu harfa maddin musakkina wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzala wa harrik ma qablahu mutasakkina wa asqithu hatta yarji'al lafzu as'ala siwa annahu min ba'di ma alifin jara yusahhiduhu mahma tawassata madkhala. Ini tentang huruf hamzah. Ya, huruf hamzah yang ketika waqaf itu dibaca tashil, apakah nakal, apakah hadzaf, atau ibdal tsumma idgham. Ini ada macamnya. Al-ahwal ya. Sekarang ini bisa dilihat di matriknya. Al-ahwal. Jadi bentuk-bentuknya, model-modelnya. Satu, ada yang modelnya hamzahnya sakinah wa qablaha mutaharrik. Hamzahnya sukun, hamzahnya sakinah, sebelum hamzah berupa huruf hidup. Ya, hamzahnya sukun, sebelum huruf hamzah berupa huruf hidup. Nah, itu ada yang posisi huruf hamzahnya mutawasitoh di tengah, ada juga yang mutatorrifah di pinggir. Nanti kayak gini nih ada sebagian nanti ada perbedaan dalam bacaan. Kita lihat coba. Ada yang nauknya ini mutawasitoh. Contohnya ilqoma'nantum. Kemudian mu'minuna. Ya'lamuna. Bukan ain ya, tapi hamzah. Ya'lamuna. Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Bukan ya'lamu ya. Bukan ya'lamu, tapi hamzah. Ya'lamuna kama ta'lamun. Ya'kuluna. Ya, ya'kuluna. Nah, ada yang mutatorrifah. Mutatorrifah itu di pinggir. Contohnya iqra. Hamzahnya di akhir kata. Ketika waqaf bagaimana? Imam Hamzah membaca bil ibdal. Ibdal itu mengganti. Berarti mengganti dengan huruf mad. Huruf mad yang sesuai dengan harokat hamzah tadi. Ya, sesuai dengan huruf yang terletak sebelum hamzah. Kalau memang sebelum hamzah, huruf yang hidup tadi berbaris fathah, maka huruf hamzahnya diibdal atau diganti dengan alif. Ilqoma'nantum. Kalau mu'minuna berarti karena huruf sebelum hamzah berharokat dhammah, berarti ketika waqaf dibaca mu'minun. Sama seperti bacaan siapa yang baca mu'minun? Masih ingat? Masih ingat enggak? Yang membaca mu'minun, mu'minin. Siapa? Halo? Imam Warash. Waras sama siapa? As-Susi. As-Susi. Waras dan As-Susi. Tapi untuk Imam Hamzah hanya membaca ibdal ketika waqaf saja. Kalau wasol tetap membaca tahqiq ya. Jadi lawannya ibdal tahqiq. Misalnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Nah, waqaf karena waqaf mu'minin. Kalau dibasalkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimin. Kalau diwasalkan seperti itu, ya, tahqiq hanya berlaku ketika waqaf saja. Itu untuk Imam Hamzah. Iqra juga begitu. Kalau diwasalkan tetap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau waqaf Iqra. Iqra, ya, Iqra, waqaf, diibdal. Nah ini ya, nomor 1, jenis hamzahnya mati, hamzahnya sukun, buat sebelum huruf hamzah berupa huruf hidup. Sekarang yang nomor 2. Nah ini yang keterangannya itu fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkina. Itu dalilnya itu ya. Yang bait yang nomor 2. Nomor 1 itu dalilnya yang nomor 2. Fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkina. Yang kedua, hamzahnya mutaharrikah. Hamzahnya mutaharrikah. Hamzahnya hidup. Wa qablaha sakin ghairu alif. Kebalikan. Hamzahnya sekarang hidup. Hamzahnya hidup sebelum huruf hamzah berupa huruf mati. Di mana huruf matinya itu bukan alif. Contohnya Quran. Ini ada juga yang posisinya mutawassithah. Contohnya Quran, Dham'an, misalnya contoh lain ya. Dham'an, Quran, terus apa ya? Mas'ula ya. Mas'ula. Dham'an. Ada yang mutatarrifah. Yang mutatarrifah mil'u. Mil'u. Huruf lamnya sukun, hamzahnya hidup. Jadi hamzahnya hidup sebelum huruf hamzah berupa huruf mati. Tif'u. Nah, ketika waqaf, bagaimana bacaan Imam Hamzah? Bacaan Imam Hamzah, wa min qablihi tahrikuhu qad tanazzala wa harrik ma qablahu mutasakkinan. Dalilnya itu. Wa min qablihi tahrikuhu. Wa min qablihi tahrikuhu. Wa harrik ma qablahu mutasakkinan. Wa harrik ma qablahu mutasakkinan. Nah, ketika hamzahnya hidup sebelum huruf hamzah mati, maka dibaca dengan nakal. Nakal, dibaca nakal. Jadi kalau Quran dibaca Quran. Kalau waqaf saja, inna hadzal Quran. Kalau waqaf Imam Hamzah baca seperti itu. Tapi kalau diterusin diwasalkan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Kalau wasal, kalau waqaf inna hadzal Quran. Ya. Kalau mil'u, dit'u jadi nakal gimana cara bacanya? Kalau dinakal dipindahkan. Harokat huruf hamzah dipindahkan ke huruf mati sebelumnya. Jadinya gimana? Ada yang tahu cara bacanya? Milu kan? Berhubung waqaf, maka hurufnya harokatnya jadi sukun. Mil, tif'u, tif. Nah, tapi nanti ada keterangan ya, ada keterangan nanti akan ada bacaan diperbolehkan dengan raum, dengan raum. Raum itu apa? Membunyikan harokat huruf hamzah sepertiga. Jadi ada mil. Dengar nggak dari sini? Mil. Nah, milu. Itu tujuannya apa?
untuk menunjukkan asal harokat tersebut, ya, asal harokat ketika sebelum diwakafkan. Tapi ketika diwasalkan, nah tetap tahqiq. Mil'ul ardi, nah tetap gitu. Mil'ul ardi dhahaban wa lam yaftadi. Nah, kalau wakaf berarti mil, apa tadi ayatnya itu apa ayatnya? Ada yang hafal nggak? Mil, ya, mil, dif, lakum fiha dif, lakum fiha dif, lakum fiha dif. Nah, ini yang bacaannya ini ketika wakaf. Memang ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Yang nomor 3, hamzah mutaharrikah. Wa qablaha alif. Hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Hamzah hidup sebelumnya berupa huruf alif. Sebelum hamzah berupa huruf alif. Nah, ini juga ada yang mutawasitoh, ada yang mutakarrifah. Yang mutawasitoh contohnya al-malaikah. Kemudian nisa'akum. Anda bisa cari yang lain. Banyak ini dalam Al-Quran. Abna'ana. Abna'akum. Ada lagi nida'a. Loh itu nida'a, ini orang suka terkecoh. Itu kan hamzahnya di pinggir. Memang dalam rosem hamzahnya di pinggir. Mutakorrifah. Tetapi ketika diwakafkan bacanya gimana kalau baca wakaf? Ini termasuk mat apa ini? Mat iwad. Mat iwad. Makanya mat iwad itu kan tanwin ini diganti dengan alif. Walaupun itu tidak tertulis, tapi dalam membunyikannya ketika wakaf kan nida'a wa anzala minas samaa'i ma'an laisu sawa'a. Seperti itu. Jadi ini statusnya hamzahnya ada di tengah kata atau mutawassithah. Ketika wakaf, Imam Hamzah membaca bitashil ma'akul dan bitashil ma'al qasar. Jadi nggak ada bitashil ma'at tawassut, nggak ada. Jadi malaika didahulukan yang tol dulu. Karena asalnya itu matnya harus dibaca tol. Ya, maka didahulukan yang tol. Baru kemudian malaika. Malaika. Nida'a juga begitu. Nida'a. Nida'a. Ya, ada 2. Itu ada, apa dicatat, alasannya ada, alasannya. Kenapa kok dibaca seperti itu? Itu sudah ada ketentuannya. Ada ketentuannya itu. Ini dijelaskan di bab 2 hamzah dalam 2 kata. Itu sudah ada dalilnya, ada 2 hamzah dalam 2 kata sudah ada, ya. Apabila Anda bisa tulis wa in harfu matin. Nih, ini sudah jadi kaidah ya. Ya, wa in harfu matin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu ma zala a'dala, ya. Wa in harfu matin qabla hamzin mughayyarin
yajuz qasruhu wal maddu ma zala a'dala. Apabila ada huruf mad terletak sebelum hamzah mughayyar, maka yajuz qasruhu wal maddu boleh dibaca qasr dan boleh dibaca mad. Ini jadi kaidah nanti akan berlaku terus. Tidak hanya kasus ini saja, ada beberapa kasus. Ya, apabila ada huruf mad terletak sebelum hamzah mughayyar, maka boleh dibaca qasr dan boleh dibaca mad. Nah, mughayyarnya apa mughayyarnya? Mughayyar itu berubah. Berubahnya bisa jadi karena dihadzaf, dibuang. Bisa jadi karena ditasyil. Ya. Yang seperti disebutkan di situ. Ya, bisa jadi karena ditasyil. Nah, dulu masih ingat ketika Anda belajar dua hamzah dalam dua kata. Mughayyar kalau ja'a amruna, coba. Ja'a amruna. Abu Amr kalau baca apa coba? Yang mughayyar hamzah yang keberapa? Hamzah pertama atau hamzah kedua? Nah, lupa ya. Pada lupa. Yang mughayyar hamzah pertama. Ya, hamzah pertama dibaca isqat atau hadzaf, dibuang. Sehingga maka di situ berlaku kaidah itu. Berlaku. Oh, mughayyar. Hamzahnya mughayyar. Sebelum hamzah ada huruf mad. Ja'a amruna. Maka ketika mughayyar hamzahnya, itu qalan membaca ja'a amruna. Satu. Yang satu lagi boleh ja'a amruna. Nah, itu. Ya. Ini jadi berlaku di mana-mana ini nanti. Makanya Anda camkan ini kaidah itu, bait itu, tolong diperhatikan. Ini berlaku di sini malaika, malaika, nida, nida, laisu sawa, laisu sawa, abna'akum, abna'akum. Ini kalau baca itu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada dua ya. Nah, kemudian ketika hamzahnya mutaharrifah. Contohnya minas sama'i. Kita tambahin min aja. Karena harokat hamzahnya kasroh. Minas sama'i. Atau man yasha'u. Minas sama'i. Kalau hamzahnya posisinya di pinggiran, maka bacaan Imam Hamzah. Ini ada berapa ini? Coba dihitung ada berapa? Bacaannya ada berapa? 5, Bu. 5. Jadi bil ibdal ma'al qasr, ibdal itu diganti, hamzahnya diganti dengan apa? Dengan huruf mad. Ibdal ma'al qasr, ibdal ma'at tawassut, ibdal ma'at tul. Kemudian wajah keempat bitashil. Nah, ini bitashil ma'at tul wa birraum. Dan bitashil ma'al qasr wa birraum. Jadi cara membacanya man yasha, man yasha. Jadi jangan yasha, jangan man yasha. Seperti huruf jauh saja, lepas di udara. Huruful maddiril hawa'i tantahi, habis di udara. Lepas, jangan ditahan. Minas sama
Tawasud. Tulnya minas sama. Sekarang yang wajah keempat, tasil ma'atul wabir raum minas sama. Minas samai. Coba ada yang mau praktek, silahkan. Ada yang mau praktek? Siapa? Silahkan buka sound dan juga buka kamera. Coba. Apa ini? Yang mau nyoba? Ibu, saya mau coba. Yo, Kamila. Coba. Minas Ya. sama. Coba. Ibdal dulu, ibdal. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ibdal ma'al qasab minas sama. Ibdal ma'at tawasud minas sama. Bil ibdal ma'at minas sama. Oke. Yang bitasil ma'atul wabir raum. Belum paham, Ibu. Minas sama. Ya, ada harokat kasrohnya itu sepertiga. Itu raum ya, membunyikan harokat kasroh, ya harokat hamzah. Kalau hamzahnya berharokat kasroh, berarti ya raum mal kasroh, ya diharokati kasroh sepertiga. Jadi kalau jelas kan, kalau full penuh kan minas sama itu kan. Tapi ini sertai hasil minas sama. Coba. Minas sama. Ya. Terus yang kosernya? Bitashil ma'al qasar wabirum minas sama. Jangan i. Minas samai. Minas samai. Jadi huruf hamzahnya ini ditasil. Ya. Ketika raum itu di raumnya itu ma'atasil. Ditasil ma'ar raum, ya. Coba sekali lagi yang koser. Minas samai. Ya, gitu. Baik, ada lagi. Dicoba yang mutawasitoh hamzahnya. Malaika. Coba. Silakan siapa? Silakan, Neng. Ini banyak yang hadir Saya, semuanya ini. Ibu. Ayo, coba. Yang lafad al-malaikahnya, Bu ya? Ya. Bitasil ma'atul al-malaikah. Ya, betul. Posternya. Bitasil ma'al qasar al-malaikah. Ya, bagus. Udah bisa belum semuanya? Semuanya udah bisa belum? Nanti ya, kemudian yang nomor 4 sekarang. Ini sekarang kasusnya hamzahnya mutaharrikah. Sama seperti di atas. Hamzahnya mutaharrikah. Tapi wa qablaha ya awil wawu asliyatani. Berupa ya atau wawu asli. Jadi nanti akan ada, ini kenapa kok wawu asli? Karena nanti ada yang wawu atau ya zaidah. Ini yang sekarang ini keberadaan ya atau wawunya itu asli, bukan ziyadah, ya, bukan tambahan. Yang sebelum hamzah berupa ya, ini juga tetap posisinya
fi wasatil kalimah, ada yang juga fi akhiril kalimah. Fi wasatil kalimah, contohnya syai'a. Ini kan asli kan? Syai'a. Kahai'ah. Nah. Fi akhiril kalimah. Contohnya al-musi'u. Ya. Kemudian syai'in atau syai'un. Nah, itu kalau syai'in itu bukan di tengah lagi, itu di akhir. Syai'in, syai'un. Tapi kalau syai'a, nah ini mutawasithah di tengah. Fi wasatil kalimah. Adapun qablal hamzah berupa wawu yang letaknya di tengah kata, misalnya sau'atikum atau as-su'a lilladzina asa'us su'a as-su'a. Adapun sebelum hamzah berupa wawu yang letaknya di akhir kata, contohnya ghannasau'i. Ghannasau'i. Nah, ini yang nomor 4 ini, hamzahnya mutaharrikah sebelum hamzah berupa wawu atau ya asli. Ketika waqaf di situ, baik yang di wasatil kalimah maupun di akhiril kalimah, ini Imam Hamzah membaca dengan dua wajah bacaan. Dua wajah bacaan. Yang pertama an-naql. Syaya, ya. Naql itu kan dipindahkan, memindahkan harokat hamzah ke huruf sebelumnya. Syai'a jadi syaya. Syaya. Anda pernah memperhatikan nggak tulisan dalam mushaf Al-Quran? Tulisan syai'a. Hamzahnya punya tempat nggak? Kalau kebetulan di situ ada mushafnya, ada tempatnya nggak? Coba syai'a. Ada. Tempatnya di mana? Nggak ada. Nggak ada. Ini kalau di tulisan sini untuk menunjukkan saja bahwasannya di situ ada ya gitu. Atau bisa jadi kalau ngetik ini naruh hamzahnya itu nggak bisa kalau di bawahnya ada ya-nya. Nah, ini nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tempatnya kan numpang di mana numpangnya? Numpangnya di ya kan? Nah, Iya, itu dia. Itulah keistimewaannya Rosem Utsmani itu ternyata mengakomodir qiraat. Itu seperti itu. Karena apa? Ketika waqaf, Imam Hamzah membaca apa? Naql, syaya. Hamzahnya, harokat hamzah dipindahkan ke huruf ya. Sehingga bacanya syaya. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syaya. Kalau wakaf gitu. Syaya. Kahayah juga nakal. Kahayah. Kahayah. Kemudian wajah kedua apa wajah kedua? Wajah kedua bil ibdal tsummal idgham. Jadi itu satu kesatuan ya, jangan dipisah bil ibdal sendiri, bil idgham sendiri. Enggak. Ini ingin menunjukkan bahwa proses untuk dibaca idgham itu harus melalui ibdal dulu. Enggak serta-merta. Kalau dalam tasrif itu kan ubdilatil hamzah ya'an. Fasoro syai'ya. Nah, syai'ya. Hamzahnya diganti dulu dengan ya. Fa'udhimatil ya'ul ula fithaniyah lil mujanasah. Kemudian huruf pertama diidghamkan ke huruf kedua
sehingga dibaca tasdid. Syayya lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syayya. Nah, seperti itu ya. Syayya. Oke. Sudah jelas? Sudah jelas belum? Jelas. Nah, sekarang yang di pinggir. Syai'in atau syai'un, syai, syai. Innallaha ala kulli syai. Itu nakal. Kalau idgham, innallaha ala kulli syai. Ada tekanannya karena bertasdid, ya. Karena yaknya bertasdid. Syai, nah, gitu. Al-musi, al-musi. Kalau al-ibdal sama idgham, al-musi. Karena ditasdid semua huruf. Ya jadi huruf-huruf yang bertasdid itu bagusnya ada penekanan, ada nibroh. Jadi ada tekanannya. Musi kayak kalau Anda membaca surat Ar-Rahman itu bilhaq. Jadi jangan datar-datar aja. Jadi bilhaq. Jangan itu. Bilhaq. Watab. Jadi ada tekanannya, ada nibroh. Huruf-huruf yang akhir yang ada tasdidnya. Bilhaq. 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 Hum asyaq. Nah, gitu. Ya. Yang berupa wawu. Sekarang yang mutawasithah. Sawatikum. Sawatikum. Kalau ibdal cuma idgham sawatikum. Ghannasau. Ghannasau. Itu nakal. Sekarang kalau idgham ibdal cuma idgham ghannasau. Sau. Wa dhanantum ghannasau. Itu al-ibdal cuma idgham. Jadi ini baru bagian satu ya. Nanti masih ada jenisnya yang lain. Anda perhatikan aja dulu, dihafalkan. Jenis hamzah, Ibu ulangin. Yang pertama hamzahnya hamzahnya sakinah. Hamzahnya sukun wa qablaha mutaharrik. Hamzah sukun wa qablaha mutaharrik. Ada yang mutawasithah, ada yang mutaharrik. Ketika waqaf Imam Hamzah membaca bil ibdal. Al-bakun bitakik. Jadi lawannya itu nanti tahqiq. Yang kedua hamzahnya mutaharrikah, hidup. Sebelumnya berupa sakinah, huruf mati. Itu juga ada yang fi wasafil kalimah di tengah, ada juga yang fi akhiril kalimah atau mutaharrikah. Ketika waqaf Imam Hamzah membaca bil naqal. Yang ketiga, ya, hamzahnya mutaharrikah. Hamzahnya hidup. Wa qablaha alif. Ya, wa qablaha alif, sebelum hamzah berupa huruf alif. Ini juga ada yang mutawassithah, ada yang mutaharrikah. Ketika mutawassithah, apabila waqaf Imam Hamzah membaca bitashil ma'atul dan bitasil ma'al qasr. Ya. Kemudian yang mutatarrifah, ketika waqaf Imam Hamzah punya 5 wajah bacaan. Bil ibdal ma'al qasr, ma'al tawassut, ma'atul, kemudian bitasil ma'atul wa bil raum dan bitasil ma'al qasr wa bil raum. Yang keempat
apabila ada hamzahnya. Ini mutaharrikah, hidup. Dan sebelumnya berupa huruf wawu atau ya yang asli. Wawu atau ya asli. Itu adanya juga di tengah kata, di wasafil kalimah, mutawasito, ada yang di akhiril kalimah atau mutatorrifah. Ketika waqaf, Imam Hamzah membaca dengan dua wajah bacaan. Pertama bin naql, kedua bil ibdal tsummal idgham. Ibdal tsummal idgham. Jadi satu kesatuan, jangan dipisah itu. Sekarang karena judulnya itu Waqfu Hamzah wa Hisham. Nah, gimana? Ini tadi yang disebut-sebut hanya Imam Hamzah saja. Adapun Hisham ini membaca sama seperti bacaan Imam Hamzah ketika posisi huruf hamzahnya ada di pinggir saja. Ada di akhir kata atau mutatorrifah saja, ya. Kalau mutawasitoh tidak. Kalau mutawasitoh membaca tahqiq sama seperti imam lainnya. Hanya ketika mutatorrifah saja. Nah, ini nanti ada beda sedikit ya, ada perbedaan sedikit. Perbedaan sedikitnya pada nomor 3 yang hamzahnya mutatorrifah. Hamzahnya yang di pinggir. Seperti minas sama atau mayyasya. Ini 3 yang pertama, ibdal ma'al qasr, ibdal ma'at tawassut, dan ibdal ma'at tul. Sama. Nah, sedangkan yang bitasilnya ini, untuk Hisham itu bukan bitasil ma'at tul, tapi bitasil ma'at tawassut wa birraum. Coba dicatat sendiri. Bitashil ma'at tawassut wa birraum. Tashil disertai tawassut dan raum. Dan tashil ma'al qasr wa birraum. Jadi yang tulnya itu diganti dengan tawassut. Kenapa? Nah, karena Hisham itu pada mat wajib mutasil punya wajah bacaan apa? Mat wajib mutasil. Tawassut. Tawassut. Dan kemudian tadi ketika di kaidah tadi disebutkan wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin juz qasruhu wal maddu. Ya, tadi ya juz qasruhu wal maddu. Ketika ada huruf hamzah terletak sebelum, ketika ada huruf mad terletak sebelum hamzah mughayyar, maka boleh dibaca qasr dan mad. Nah, pengertian mad ini makanya nggak disebut mad, yang penting. Madnya untuk Hisham itu berapa? Tawasul. Madnya untuk Waras, untuk Imam Hamzah, tul. Itu loh, ya. Harus dipahami ini. Jangan sampai keliru. Nah, udah jelas belum ini? Halo, sudah jelas belum? Sudah, Bu. Ya Allah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah jelas ya. Masih mau ditambah lagi atau gimana? Gimana? Tadi sempat ketinggalan yang hamzah sukun sebelumnya berubah hidup itu. Tadi kayaknya sempat disinggung ada tahqiq. Tahqiq itu ketika wasalnya atau bagaimana? Misalnya tadi yang nomor berapa? Nomor 1, Ibu. Nomor 1. Jadi begini. Ini ketika kasusnya waqaf saja. Ya. Kalau wasol tetap membaca tahqiq. Ibu contohkan ya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Waqaf kan? Mukminin. Ya. Kalau Anda membaca wasol,
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ. Itu wasal. Kalau diwasalkan tetap mukminin, tahqiq, ya, tetap tahqiq. Hanya ketika wakaf saja. Ini berlaku hanya ketika wakaf pada kalimat itu saja. Misalnya lagi, inna hadzal qur'ana yahdi lil mu'minin. Wakaf di situ. Kalau mukmininnya diwasalkan, wa yubashshirul mu'minin, wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat. Ini untuk bacaan Imam Hamzah ya. Bisa nggak membedakan? Jadi ketika diwasalkan tetap membaca tahqiq sama seperti bacaan imam qiraat lainnya. Nah, bisa ya membedakan toh? Itu sering-sering praktek nih. Baca qiraatnya Imam Hamzah, coba. Ini Hamzahnya mutawasit syai'ah. Waqafan di situ. Siapa yang mau baca? Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Ya, syai'ah diwaqafkan di situ. Coba ada yang mau baca bacaan khalaf? Amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Ini kaidah yang nomor berapa? Nomor 4, Ibu. Nomor 4, Ibu. Ya. Nakal ya, karena diwakafkan. Terus wajah kedua. Sekarang. Yang bil ibdal cuma idgham. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Nah, itu cuma idgham. Kalau kita wasalkan syai'anya, nanti berlaku kaidah yang ada di buku merah itu. Apa? Syai'ah itu dibaca apa itu? Kalau kholaf baca apa kalau kholaf? Baca apa kholaf? Masih ingat nggak? Bisakat dan tahqiq. Bisakat. Kalau kholaf baca sakat ya. Kalau kholat baca sakat dan tahqiq. Nah, itu. Lan tughniya anhum amwaluhum wala minallahi syai'aw wa ulaikahum. Enggak kuat nafas ya. Yang penting itu contoh ketika wakaf maupun wasol. Jadi itu kita ini belajar untuk memahami ya, memahami teori.
Insya Allah kalau Anda tekun apa yang Anda pelajari selama ini, itu dipahami, dihafalkan, ini Ibu yakin Anda itu bisa menerapkan. Ya, Anda bisa menerapkan. Karena apa? Ada juga yang model belajarnya itu langsung membaca, tapi tidak ya terus baca aja deh, baca. Tapi tidak tahu kaidah-kaidahnya. Akhirnya apa? Setelah hatam, dia bingung juga. Aduh kok lupa ya? Kok lupa ya? Kaidahnya kenapa nggak dari dulu? Nah, kita berusaha seperti itu. Apalagi Anda ini adalah pengkaji, ya, akademisi. Kalau ingin mendalami qiraat nggak hanya cukup di sini saja, ya. Mungkin ini sekedar informasi, mudah-mudahan kalau ada dalam waktu dekat ini ada keinginan ya Bapak Dekan, kemudian IIT itu mau menyelenggarakan seminar ya insya Allah. Ada apa ini? Menyelenggarakan seminar qiraat ya, seminar internasional. Tahun-tahun seminar internasional tentang qiraat. Ya, mudah-mudahan narasumbernya ini juga narasumbernya dalam negeri dan juga narasumbernya dari luar negeri. Di IIK, mudah-mudahan ya. Doain aja. Ini jadi Anda untuk memotivasi Anda semuanya supaya Anda tambah giat, lebih termotivasi belajar qiraat. Ya, tidak hanya qiraat itu siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga ya, yang menjaga Al-Quran, siapa lagi kalau bukan kita semuanya. Ya, ini ke depan itu prospeknya ya mudah-mudahan ini ilmu sebetulnya qiraat itu ilmu dah lama tetapi ya itu sekarang makin diburu orang ya, makin diburu. Saya yakin Anda semuanya ini kalau tekun akan menjadi orang yang ahli. Ya, orang yang ahli. Yang akan menggantikan kita ini. Ya, kalau Ibu udah tua kan Ibu. Nggak boleh bilang tua, tapi nanti kan siapa lagi yang akan melanjutkan. Mudah-mudahan ada ya di antara kalian ini. Kalau bisa semuanya, ini kalau tersebar di wilayah-wilayah aja, udah ada menjadi tempat bertanya orang. Jadilah orang yang seperti itu, sungguh-sungguh ya, tekun. Ada yang bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Maaf, tadi saya masih bingung yang mutawasito sama mutatorifa itu maksudnya gimana ya, Bu? Mutawasito itu posisi huruf hamzahnya ada di tengah. Paham ya? Posisi letaknya huruf hamzah. Coba mu'minun. Itu posisinya apa? Di mana? Di akhir, Bu. Mukminun kok. Mukminun kok di akhir. Di tengah. Hamzahnya di tengah. Hamzahnya di tengah. Mukminun itu satu kata ya, kata. Kalimat, kata deh. Mukminun. Nah kan setelah hamzah kan masih ada mim, ada nun, ada wawu, ada nun lagi. Ya. Siapa ini yang tanya ini? Farah, Bu. Farah. Nah, Farah pahamin dulu. Lihat tulisannya. Iqra. Kalau iqra, hamzah yang mati itu di mana? Ibu. Ini yang belum paham ini. Yang belum paham. Di mana? Coba. Bedakan. Ini hanya artinya mutawasito, maka istilah-istilah seperti ini itu jangan jangan merasa asing. Mutawasito itu artinya di tengah. Mutatorrifa itu di pinggir artinya. Torofa, torfun itu di pinggir.
Anda udah paham belum? Sebentar. Ini harus pelan-pelan kalau ada yang belum paham. Sabar. Gimana? Gimana? Udah paham belum? Udah lihat tulisannya? Sudah Ibu. Terima kasih banyak Sudah. Ibu. Gimana udah paham belum? Sudah Ibu. Udah paham belum? Iya, Sudah. Alhamdulillah Bu. Sudah, ya. Itu jadi maka itu untuk menentukan karena ada sebagian yang posisi itu menentukan bacaan, ya. Tetapi ada yang sama, baik di tengah maupun di pinggir sama-sama. Ya kayak yang nomor 1 itu kan sama. Itma'nantum mu'minun yang posisinya di tengah hamzahnya maupun dengan iqra hamzahnya di pinggir mutatorrifah itu tetap bacanya sama. Kemudian yang nomor 2 itu juga sama kan? Yang hamzahnya mutaharrikah wa qablaha sakin ghairu alif. Sebelumnya berubah huruf mati, bukan huruf alif. Huruf matinya itu bukan huruf alif, baik di tengah maupun di akhir sama kaidahnya, yaitu naqal. Tetapi begitu Anda melihat yang nomor 3, hamzahnya mutaharrikah wa qablaha alif, kan beda, ya. Hamzahnya hidup, sebelum hamzah berupa huruf alif, ketika mutawasitoh di tengah posisinya malaikah. Kemudian dengan minas samai. Nah, ternyata bacaannya berbeda. Ada lagi yang masih bertanya, yang belum jelas. Bu, izin bertanya. Ayo, silakan. Tanya ini Bu, yang tashil ma'atul wabirum. Itu rum bacanya gimana Bu? Raum. Pengertian raum itu membunyikan harokat huruf akhir, ya. Membunyikan harokat huruf akhir itu hanya sepertiga saja. Sepertiga. Jadi nggak jelas, ya. Minas samai. Nah, kok ada raum segala sih, gitu ya? Kalau pertanyaan. Walaupun Anda nggak bertanya, tapi ini saya mau tanya gitu ya. Saya ingin menjelaskan kenapa kok ada raum-raum segala. Begitulah hakadha quri al-Quran. Demikianlah Al-Quran dibaca. Itu sesungguhnya ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah memberikan kemudahan kepada umatnya. Termasuk orang yang tidak bisa melihat. Nah, orang buta ini kalau diajari itu harokatnya aslinya apa? Nah, aslinya apa? Aslinya itu kan nggak bisa ngelihat, namanya nggak bisa, namanya matanya buta, nggak bisa ngelihat. Maka sebetulnya di situ ada hikmahnya untuk menunjukkan bahwa asli harokat huruf tadi yang ada di akhir itu adalah kasroh atau dhamma. Maka dibunyikanlah sepertiga. Kalau orang buta, pendengarannya kuat, makanya kalau di dekatnya itu ya, berada di dekat ini, dengar itu, oh gitu toh asalnya toh, asalnya seperti itu. Jadi ini sebetulnya kemurahan dari Allah. Atau tujuannya apa? Mempercantik bacaan. Jadi bukan orang aja yang dipercantik, tapi mempercantik bacaan. Ya, minas samai. Nah, itu kan indah sekali. Itulah ya. Minas samai. Tapi kalau harokat hamzahnya itu fathah, ya fathah. Misalnya apa? Wasama'a, ya.
Wassamaa. Ada kan wassamaa banainaha. Kalau wassamaa, kalau harokat hamzahnya fathah, itu tidak ada tashil dan raum. Ya, paham ya? Tidak ada tashil dan tidak ada raum. Cuman 3 wajah berarti. Wassama, wassama, wassama. Nah, itu ya. Jadi raum itu berlaku ketika harokat hamzahnya bil kasri, bil kasroh atau bil dhammah. Itu ya. Paham belum? Nanti akan ada bab khusus bab raum dan bab ismam. Ismam itu apa lagi itu ismam. Nanti akan banyak ya. Kalau selama ini yang kita pelajari bacaan ismam untuk Imam Asim riwayatnya Hafiz itu kan hanya lata men. Nah itu aja. Tapi nanti ada itu ismam. Yang bagian yang nanti ada hubungannya yang sedang kita bahas. Makanya ini tolong baru yang bagian pertama ini Anda hafalin. Tadi ada 4 macam, baru 4 macam. Hamzahnya sakinah wa qablaha mutaharrik. Kemudian hamzahnya mutaharrik wa qablaha sakin. Ghairu alif. Kemudian hamzahnya mutaharrikah wa qablaha alif. Hamzahnya mutaharrikah wa qablaha waw atau ya asliyah. Nah, nanti akan ada bab baru lagi ya. Pembahasan baru lagi. Ada lagi. Assalamualaikum Ibu, punten Winda izin bertanya boleh? Silakan Winda boleh. Iya Ibu, punten Winda izin bertanya 2 Ibu. Yang pertama, Winda izin bertanya. Jadi gini, yang di kaidah hamzah mufrad yang ada di kaidah qiraat pertama itu kan ada ya. Contohnya itu sama-sama mukminun. Jadi kalau yang di waras itu dibaca ibdal gitu-gitu Bu. Nah, pertanyaan Winda berarti kalau wasol itu bisa dibilang gini nggak sih Bu? Berarti kalau wasol itu pakai kaidah yang hamzah mufrad, tapi kalau wakof pakai kaidah yang ini aja atau bisa nggak Bu? Kalau wakof itu pakai kaidah yang hamzah mufrad, tapi khusus yang hamzah itu pakai kaidah yang ini. Begitu atau gimana Bu? Ya, baik. Itu digabungkan ya. Bisa digabungkan Winda ya. Bergabung. Ketika kita bahas hamzah mufrad, ya, ketika bahas hamzah mufrad, itu kan hamzahnya ada posisinya di fa'il. Anda seperti itu kan? Nggak ada masalah itu, nggak jadi masalah ini. Itu berarti untuk untuk waras maupun asusi, baik ketika wakaf maupun wasol tetap baca ibdal dan dirubah-rubah ya, paham ya? Nah, adapun yang ini khusus untuk Imam Hamzah, ya. Jadi sebetulnya sama aja, sama. Cuman tidak membeda-bedakan Imam Hamzah di sini. Apa itu? Pokoknya yang penting hamzahnya sakinah gitu lah, yang penting. Ada model-modelnya, ada yang mutatorifah, ada yang mutawasitoh. Jadi ini tinggal menggabungkan saja. Ya, tinggal menggabungkan. Paham belum Winda? Tinggal menggabungkan. Iya, paham Ibu. Sebutkan misalnya kalau ada pembahasan mengenai salah satu ayat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Nah, di situ Anda jelaskannya hamzahnya apa mukminin. Nah, mukminin apa? Yaitu hamzah mufrad. Boleh.
hamzah mufrad. Nah, ini nanti Waras, Asusi, hamzah ketika waqaf ya. Hamzah waqfan bil ibdal, gitu aja. Hamzah waqfan bil ibdal. Nah, ada keterangan seperti itu. Hamzah membaca ibdal ketika waqaf saja. Sama, misalnya wasawa'an innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kebetulan waqaf kan di situ. Waqaf kan? Waqaf karena akhir ayat. Nah, Anda sebutkan aja di situ apa. Nah, ini apa ini? Pakai istilah hamzah mutaharrik, hamzah sakinah apa gimana? Nah, nggak usah, cukup hamzah mufrad. Hamzah mufrad ya. Hamzah mufrad. Memang hamzahnya cuma satu, mufrad itu artinya satu. Sudah, nanti tinggal keterangannya Waras, Asusi, hamzah ketika waqaf. Ya. Itu membaca bil ibdal. Sama. Ya, nggak usah dibikin pusing lah. Ya. Udah paham, Winda? Sudah, Ibu. Ibu punten, Winda izin tanya lagi satu, Bu. Ibu, yang di ini kan, yang di tadi tuh ada yang di kaidah. Yang di kaidah ketiga itu kan tadi ada ya. Jadi tul itu lebih didahulukan daripada yang koser. Nah, itu cuma di kaidah ini aja kan ya, Bu? Kaidah-kaidah yang lainnya lebih dahuluin yang koser dulu kan baru tuh. Yang ini karena apa? Karena didahulukan. Kenapa didahulukan yang tul? Karena aslinya adalah membaca tul. Ya. Aslinya membaca tul. Yang lain itu seperti apa? Yang lain? Yang lain. Maka kembalikan ke yang tadi Ibu sebutkan kaidah wa in harfu maddin itu tadi ya. Wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin yajuz qasruhu wal maddu. Ya. Boleh dibaca qasr dan boleh dibaca mad. Yang ini ketika ditasil ma'ram tadi didahulukan yang tul dulu. Tul, afdolnya yang tul dulu. Karena apa? Karena aslinya adalah tul, paham? Ya. Kalau yang ibdal tadi, kenapa kok mulai dari koster dulu? Ya ibdal. Karena ketika waqaf itu statusnya mat apa? Mat arid li sukun. Paham belum? Ketika waqaf, ketika ibdal itu statusnya mat arid li sukun. Maka kalau mat arid li sukun ya mulai dari koser, dari yang pendek. Koser, tawasut, tul. Sedangkan yang ini karena apa? Mengalami mughayyarnya bitashil ya. Mughayyar bitashil wa birraum. Sehingga didahulukan yang tul dulu. Nah, yang seperti ini, kenapa kok begitu? Ya ada yang qiraah itu ada yang sunnatul muttaba'ah. Ya. Sunnatul muttaba'ah itu kita ngikut bagaimana dulu pertama ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Kemudian sahabat mengajarkan kepada generasi sesudahnya. Kemudian qurra seperti itu. Jadi itulah yang kita temukan. Ya, itulah yang kita temukan. Ada yang memang bisa diterangkan alasan-alasannya, tetapi ada yang tidak. Nah, ada yang tidak. Makanya al-qiraat sunnatun muttaba'ah. Ya. Sunnatun muttaba'ah itu ya kita ngikut seperti itu. Termasuk ketika dulu Anda sudah sampai kepada bab ketika ada zatul ya, kemudian ada mad badal. Cara bacanya seperti ini. Nah, tidak dibaca dengan 6 kali, tetapi dibaca dengan 4 kali. Tuh, itu juga sudah menjadi apa
hasil ramuan cara. Kaidiyahnya seperti itu. Nanti kalau Anda mendalami lagi, bisa Anda akan ketemu permasalahan-permasalahan. Ini bisa bahkan ada berapa wajah itu, satu bacaan aja. Bisa 6 wajah, bisa 8 wajah, dan lain sebagainya. Nah itu, Linda. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Ibu. Ibu, apa nih izin bertanya Ibu? Ya, siapa ini? Sofi Ibu. Sofi. Ya, silakan. Memperlihatkan wajahnya. Ya Ibu. Saya izin bertanya Ibu, kan tadi ada Hamzah Mughayyar ya Bu. Itu saya masih kurang paham Hamzah Mughayyar itu yang apa dan seperti apa Ibu? Nah itu tadi mughayyar itu apa artinya? Mughayyar itu artinya apa? Berubah. Berubah. Tadi kalau malaikah, berubah nggak hamzahnya? Dibaca malaikah, berubah nggak? Berubah Ibu. Nah, iya. Maka yang dimaksud dalam bait itu mughayyar. Hamzahnya itu berubah. Apakah berubahnya itu karena tasil? Ya. Atau karena faktor lain? Ya, ada yang tasil. Biasanya tasil. Kebanyakan tasil. Nah, maka boleh matnya itu dibaca qasr dan boleh dibaca qul. Itu mughayyar. Nanti istilah-istilah mughayyar, ya ibdal juga mughayyar kan? Iya enggak? Mu'minun jadi mu'minun. Mughayyar enggak? Iya Ibu. Kalau nakal mughayyar enggak? Iya Ibu. Iya. Jadi mughayyar itu bisa nakal, bisa tashil, bisa ibdal. Bahkan bisa iskot ya. Oke? Iya Ibu. Kalau hadzaf berarti enggak ya? Hadzaf juga iskot, mughayyar juga. Berubah. Dibuang kok. Udah hilang. Dibuang. Maka itu berlakulah di pembahasan dua hamzah dalam dua kata itu juga dianggap mughayyar. Berubah. Hadzaf juga termasuk. Ini bacalah silahkan di Taqribul Ma'ani di syarahnya. Bisa Anda lihat di sana. Maka baca Fa'idza jaa amruna, karena hamzah yang pertama. Fa'idza jaa amruna. Ada yang seperti itu. Karena ada yang kalau hamzah yang berubah itu yang nomor 2 berarti tidak merubah posisi panjangnya huruf mat. Kalau waras karena yang berubah hamzah yang kedua jaa amruna, maka tetap baca tol. Jaa amruna, jaa amruna. Maaf ini ngulang di bagian awal. Mungkin Anda dulu sudah pelajari di ilmu qiraat 2. Itu udah disinggung-singgung saya rasa. Sudah dibahas. Sekarang nih bahas lagi ngulang. Artinya memang begitu. Ada saling kait-mengkait. Sudah paham belum? Iya Ibu, berarti yang bacaannya menjadi berbeda dengan aslinya ya Bu? Iya, yang berubah. Iya, lawannya ya tahqiq ya. Nanti akan berubah. Kalau lawannya berubah, makanya ada macam-macam itu. Ada tasil, ada iskot, ada iskot atau hazaf ya. Ada nakal dan seterusnya. Lawannya apa? Lawannya makanya kalau tidak itu ya berarti tahqiq. Tahqiq itu artinya apa? Tahqiq itu ya jelas, tetap. Maka ada istilah-istilah itu jangan sampai keliru ya dalam penyebutannya.
Kadang-kadang ada yang menyebutkan binakal taklid. Oh, tuh beda. Untuk untuk istilah itu jangan sampai Anda keliru dan penyebutan binakal. Nggak taunya bitaklil. Apa bacaan? Pada kemarin Ibu baca hasil UTS. Ada yang menyebutkan An-Nahari harus membaca binakal. Binakalnya gimana? An-Nahari kok binakal? Padahal ditaklil yang dimaksud. Makanya jangan keliru. Oke ya, itu istilah-istilah jangan sampai lupa, jangan sampai keliru. Nanti lawannya ibdal, tahqiq. Lawannya tasyil, tahqiq. Ya. Lawannya nakal, tahqiq. Lawannya iskot atau hadaf, tahqiq. Nah, itu. Yang ini istilah itu enggak terlalu banyak, tapi Anda yang penting pahami gitu. Ada lagi. Ini virtual yang tanya banyak. Virtual yang tanya banyak, tapi ketika offline banyak yang enggak tanya. Nah. Sudah? Sudah cukup? Ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ayo. Pada poin ketiga yang Hamzah hidup sebelumnya berupa alif, itu Hisham itu bitasilnya hanya ma'at tawasud wabirom ya, Bu? Iya, iya. Itu kalau posisinya Hamzah di pinggir ya. Di akhir, ya. Bacaannya sama seperti bacaan Imam Hamzah ketika posisinya di akhir. Itu untuk semua, 1 sampai 4. Nah, kalau yang Anda tanyakan yang 3, itu kenapa kok membaca tawasud? Karena kalau as-sama'i itu mat apa itu? Mat wajib mutasil kan? Mat wajib. Ya. Mat wajibnya Imam Hisham itu membaca mat wajib mutasil membaca apa? Apa? Hisham. Tawasud, Ibu. Tawasud. Makanya matnya itu bukan tul, matnya itu tawasud. Karena apa? Statusnya sama i itu adalah mat wajib mutasil. Maka Imam Hamzah membaca tul karena dia membaca mat wajib mutasilnya tul. Itu loh matnya. Penyebutan. Paham ya? Paham, Bu. Minas Makasih, Bu. samai. Itu aja. Minas samai. Nah, udah. Ada yang belum jelas lagi? Cukup? Udah cukup semuanya? Tolong nih. Baik. Insya Allah cukup, Ibu. Baik, alhamdulillah. Ibu senang kok banyak yang bertanya. Kalau nggak paham. Nikman nisa, ya, baik-baik perempuan kalau nggak paham itu adalah bertanya. Gitu. Maka Nabi menyebutkan nikman nisa Madinah. Sebaik-baik perempuan yang saya hadapi ini adalah perempuan Madinah. Apa cerdas-cerdas. Cerdas-cerdas. Yang nggak paham tanya. Ya kayak Khawlah binti Ta'labah itu. Khawlah yang ayat turun gara-gara apa masalahnya nggak ketemu itu, nggak mendapatkan jawaban. Apa surat Al-Mujadalah itu kan juga perempuan dari Madinah. Banyak ini ya. Artinya apa? Banyak bertanya karena ingin tahu, takut ya. Ingin tahu, ingin penjelasan yang lebih detail. Insya Allah ya, selamat Anda semuanya. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Selamat ya. Sampai jumpa kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.